Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kembali pagi ini kita diberi kesempatan untuk menikmati ibadah raya meskipun masih dalam situasi suasana online. Namun kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk memuji dan menyembah, untuk memuliakan namanya. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Bersyukur selalu. Kita angkat pujian ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang peduli dan melihat kami. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
sukacita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ketika kami melewati masa-masa sukar, kami tetap bersyukur kepadamu. Sebab kami tahu bahwa Engkau Tuhan Allah yang menyertai kami melewati musim-musim kehidupan kami. Karena itu kami tidak khawatir. Engkau yang menjamin kehidupan kami. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau yang akan terus memimpin setiap langkah kami. Kami sungguh percaya bahwa pagi hari ini Tuhan melawat setiap hati kami. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang letih, lesu dan berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Yang memerlukan pemulihan, Tuhan Kau yang memberikan kesembuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dan melawat kami saat ini, sehingga sukacita yang baru Engkau curahkan bagi kami, minyak dan urapan yang baru Engkau curahkan bagi kami, dan jiwa kami bersukacita, bersorak-sorai memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa saat ini Tuhan yang memberikan kami sukacita untuk bersorak-sorai memuji nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kelegaan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami siap bersukacita, kami siap bersorak-sorai. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat ini ketika kita merenungkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita mengingat, ketika kita mengecap, ketika kita melihat, maka kebaikan Tuhan benar-benar terasa memimpin kehidupan kita. Dan hari ini dan seterusnya Tuhan akan tetap memelihara kehidupan kita. Tuhan akan tetap mengasihi kita. Kecaplah dan lihatlah, kita angkat pujian. Kecaplah dan lihatlah,
saudara, tiba saatnya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang menjamah kita, mencelikan mata dan hati kita, supaya kebenarannya tertanam di dalam hati kita. Allah Roh Kudus, kita angkat pujian ini.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan setiap kami beroleh waktu, berkat, dan pada saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih terus memberikan kesehatan, kasih setianya tetap selama-lamanya. Hingga saat ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Ya, bulan Agustus untuk Indonesia itu identik dengan hari kemerdekaan. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah oleh karena itu hari ini pun saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan tentang negara. Ya, tema khotbah saya pada hari ini adalah kesempatan untuk memuliakan Allah. Kesempatan untuk memuliakan Allah. Ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa menyimaknya dengan baik. Judul perikop firman Tuhan hari ini, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Bapak Ibu kalau boleh milih ya, yang paling bisa bermanfaat atau yang paling berdampak dalam suatu negara itu kira-kira pejabat atau rakyat. Nah, biasanya kalau dikasih pertanyaan seperti ini, orang-orang umum akan bilang, ya pejabat lah. Karena kalau jadi pejabat, suaranya akan didengar, kemudian bisa membuat program-program baru yang tujuannya untuk kemajuan daerah, baik itu daerah mungkin provinsi, tingkat kelurahan, dan lain-lain. Lantas bagaimana kalau pada kenyataannya kita hanyalah sebagai rakyat biasa? Apakah kita bisa memberikan manfaat bagi negara atau nunggu jadi pejabat dulu baru bisa bermanfaat bagi negara? Nah Bapak Ibu, Rasul Petrus memberikan suratnya ini kepada
5 provinsi di Asia Kecil. Yang pada saat itu surat ini dianggap sangat tepat sekali. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang baru percaya atau menjadi pengikut Kristus. Sebelumnya pemerintahan Romawi tidak bermasalah dengan kekristenan, tetapi Kaisar Nero memanfaatkan suatu momen di mana ada sebagian dari Roma yang terbakar. Lalu Kaisar Nero memanfaatkan itu sehingga beberapa petinggi pemerintahan Romawi menuduh bahwa sumber dari kebakaran itu adalah orang-orang Kristen. Sehingga pada saat itu orang-orang Kristen di Asia Kecil ini sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami tekanan hidup. Tetapi apa yang terjadi ketika Rasul Petrus mengirimkan surat ini? Dalam penderitaan dan tekanan itu, Rasul Petrus malah bilang, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Lalu dia juga katakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, yang artinya Rasul Petrus ingin supaya jemaat Kristen di Asia Kecil ini sekalipun dalam penderitaan dan tantangannya tetap tunduk pada pemerintahan yang ada. Dan saya sangat suka sekali di bagian ayat yang 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita seringkali kalau di negara kita dianggap sebagai minoritas, banyak sekali hal-hal yang kadang dituduhkan gitu ya. Banyak sekali mungkin yang tidak mempercayai akan apa yang kita lakukan, hal-hal yang baik. Tetapi apakah tuduhan atau hal-hal tersebut bisa membuat kita surut dalam melakukan yang baik? Atau bahkan kita malah ikut-ikutan masuk ke jalur mereka, orang-orang yang pada umumnya yang sukanya mengeluh, yang sukanya menuntut, yang sukanya protes ketika ada kebijakan-kebijakan baru. Dari firman Tuhan yang disampaikan Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil, kita bisa belajar nih, bagaimana kesempitan, kesulitan yang terjadi bisa menjadi kesempatan untuk memuliakan Allah. Tentu untuk bisa menggunakan kesempatan itu, yang pertama kita harus tunduk terhadap pemerintahan. Kita harus taat dan setia terhadap negara kita tercinta. Kalau taat dan setia artinya apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalankan apa yang menjadi kebijakan, perintah, aturan, kewajiban yang harus dilakukan rakyat. Jangan hanya waktu di depan pemerintahan kita katakan iya, tetapi di baliknya kita tidak melaksanakan. Itu tidak ada bedanya dengan orang-orang yang hanya rajin baca Alkitab, memuji Tuhan, tetapi hidupnya nggak jadi berkat. Sama kan kayak gitu kan? Nah, tetapi di sini yang dituntut adalah ketaatan dan kesetiaan terhadap pemerintahan. Yang tadi saya bilang, suka tidak suka, mau tidak mau, kita menjalankan apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi kebijakan baru, apa yang menjadi kewajiban yang harus kita lakukan, kita bayarkan, kita terapkan, dan lain-lain. Mungkin sebagian orang melihat ada pejabat negara yang melakukan tindak pidana, lalu berpikir,
kalau pemerintahannya seperti ini, buat apa saya taat? Buat apa saya bayar pajak? Kalau ujung-ujungnya hanya dikorupsi atau dimanfaatkan untuk yang lain-lain. Wah, pasti banyak loh Bapak Ibu yang berkata seperti itu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita tunduk, yang berarti taat dan setia dan menjalankan apa yang harus kita lakukan. Ya, selama sebuah daerah, negara dipimpin oleh manusia yang tidak sempurna, tentu kita tidak bisa menuntut kesempurnaan dan keadilan. Yang bisa kita lihat adalah hal baik yang diberikan, di mana orang-orang jahat dipenjarakan dan menghormati orang-orang baik seperti yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Para pemimpin adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan apabila ada kesalahan atau ketidaktepatan oleh pejabat itu sendiri, itu adalah kesalahan daripada oknumnya sendiri. Nah, saya berharap kita tidak melihat dari hal tersebut karena masih banyak yang memperjuangkan hak-hak rakyat biasa seperti kita. Dan juga Bapak Ibu, firman Tuhan di 1 Petrus ini, Petrus mengatakan bahwa surat ini adalah bagi orang-orang suci. Bagi orang-orang suci yang dimaksudkan adalah bagi rakyat biasa, yang seperti saya bilang di awal tadi. Gimana kalau kita rakyat biasa, kita bisa nggak sih memberikan dampak, memberikan manfaat bagi negara, gitu ya. Nah, kalau kita sebagai rakyat bisa dengan setia dan taat menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban yang harus kita lakukan, tentu itu menjadi poin tersendiri, menjadi satu hal kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Tapi kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Coba kita akan kembali membaca ayat firman Tuhan dalam ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik, Bapak Ibu. Milikilah cara hidup yang baik, di mana kita tinggal. Milikilah cara hidup yang baik, karena dengan begitu kita bisa menunjukkan sebuah kesempatan untuk bisa memuliakan Allah. Saya seringkali baca bagaimana orang-orang hanya bisa menuntut, mengeluh, mencari celah kesalahan-kesalahan dari pemerintahan, tapi tidak berpikir apa sih yang bisa saya berikan bagi negara tercinta saya ini. Apakah harus ikut olimpiade dulu? Ya, seperti yang dapat medali emas, habis itu bisa mengharumkan nama Indonesia. Apakah harus begitu? Gak harus ya Bapak Ibu ya. Tuhan ingin dengan hal kecil pun kita dapat memakai kesempatan itu sebagai kesempatan untuk memuliakan Allah, yaitu memiliki cara hidup yang baik. Apalagi kita sadar bahwa orang-orang kita terkadang ada satu kesalahan sedikit langsung disebutkan yang aneh-aneh atau gimana gitu ya. Tapi kita tunjukkanlah sebagai orang-orang pengikut Kristus kita itu berbeda. Mungkin biasa kata-kata kita harus menjadi berbeda itu adalah kata-kata yang biasa. Tetapi kita pikirkan praktiknya Bapak Ibu. Kita memikirkan praktiknya untuk menjadi berbeda dengan bangsa ini. Orang pada umumnya menerima satu kebijakan lalu berpikir negatif, lalu protes, lalu mencari tim, lalu mengadakan demo dan lain-lain. Tetapi berusahalah bagi kita sebagai orang-orang percaya, kita menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah itu sebagai kehendak Allah,
sebagai perintah Allah. Karena kita adalah orang-orang yang percaya Kristus, kita orang-orang yang merdeka, kita orang-orang yang sudah ditebus, kita menjalankan dan melakukan cara hidup yang baik itu oleh karena Allah. Oleh karena kehendak Allah kita tunjukkan cara hidup yang baik yang mempermuliakan Dia. Mungkin ada lagi Bapak Ibu orang Kristen gitu ya, orang percaya mengungkapkan, katanya kita ini kan sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kok hidup kita harus diatur-atur pemerintah? Kok hidup kita harus bayar ini, bayar itu? Ya harusnya hidup kita bebas merdeka dong. Kita bisa menjalankan apa aja dong. Tetapi merdeka yang dimaksudkan di sini adalah kemerdekaan akan hukuman, kemerdekaan dari dosa, dan kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Itu yang dimaksudkan kemerdekaan kekristenan. Bukan berarti kemerdekaan kekristenan kita bisa melakukan dosa semau kita lalu kita tetap mendapat jaminan hidup kekal. Itu kan aneh banget ya Bapak Ibu ya. Kemerdekaan yang dimaksudkan ketika kita sudah dibebaskan dari maut kepada hidup, kita tetap hidup dalam kehendak dan ketetapan Allah. Itu yang benar. Demikian juga kita tinggal di negara yang merdeka. Bukan berarti kita bisa hidup semau-maunya Bapak Ibu. Tetap ada aturan, hak, kewajiban yang harus dilakukan supaya suatu negara ini dapat tetap berjalan baik. Bagaimana satu program dapat berjalan ketika rakyat tidak mendukungnya, gitu ya. Sebagai orang merdeka, hendaknya kita tidak berpikir untuk bisa melakukan sesuatu yang sebebas-bebasnya, tetapi kita berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan Allah, itu yang kita lakukan. Ada satu cerita Bapak Ibu. Seorang anak SMP habis nonton televisi, dia nonton orang-orang yang berpengaruh di Indonesia. Orang-orang yang memperjuangkan Indonesia, yang mengharumkan nama Indonesia. Setelah nonton itu sepertinya dia sangat terinspirasi nih sama acara tersebut. Terus dia bilang, bagaimana ya caranya supaya saya juga menjadi orang yang berpengaruh nih buat Indonesia, orang yang bermanfaat nih buat Indonesia. Dia berpikir caranya jadi pahlawan. Nggak bisa, saya nggak bisa yang lainnya. Yang saya bisa cuma masak. Anak remaja masih SMP ya, begitu terinspirasi. Tapi saya harus menjadi pengaruh nih, biar seperti yang di TV itu. Jadi orang-orang yang hebat di Indonesia. Di suatu kali dia udah buntu pikirannya. Apa yang bisa saya lakukan ya? Apa yang bisa saya kerjakan supaya saya bisa bermanfaat nih? Apa yang bisa saya kerjakan supaya saya itu bisa bawa dampak nih buat negara tercinta nih? Dipikir lagi. Mungkin kalau untuk negara sebesar ini agak susah ya. Lalu dia berjalan keluar rumahnya. Kebetulan hari Minggu pagi, dia beribadah jam 10. Nah pagi-pagi dia keluar, masih nyantai kan. Dia keluar, dia lihat ada bapak-bapak komplek yang sedang gotong royong, sedang membersihkan selokan, nyangkul, cabutin rumput, termasuk papanya juga ada di sana. Mereka banyak gitu ya, bareng-bareng di daerah kompleknya. Terus dia jalan-jalan, dia lihat-lihat, apa ya yang bisa aku bantu ya? Nah, dia itu cewek Bapak Ibu. Ya cewek biasanya nggak ikut sih ya gotong royong kayak gitu ya. Terus dia lihat, wah nggak ada teman perempuan yang bantuin nih. Kemudian dia lirik lagi di pinggir-pinggir perumahan itu. Oh, tidak ada teh panas dan juga snack katanya. Dia segera pulang.
Dia segera pulang, dia berpikir satu-satunya kelebihanku adalah aku bisa masak. Di rumah dia lihat ada pisang hasil dari kebun rumahnya. Pisang matang. Lalu dia pikir gini, oke, gimana kalau saya bikin teh dan pisang goreng? Wah, pasti bapak-bapak yang habis bekerja itu capek-capek terus minum teh panas, jadi hilang capeknya. Dia bikin tehnya sampai 20 gelas. Lalu dia mulai potong-potong pisang, dia masukkan ke tepung, digorengnya. Wah, sambil bersuka cita. Setelah itu dia segera keluar dan menyiapkannya di tempat di mana bapak-bapak itu biasanya selesai gotong royong berkumpul. Dia taruh situ teh panasnya dan juga pisang goreng. Lalu dia langsung segera kembali. Wah, bapak-bapak yang baru selesai gotong royong itu melihat, wah, ada teh panas dan pisang goreng loh, yuk kita ke sana dulu, katanya gitu. Setelah selesai mereka tidak langsung pulang, mereka minum teh panas dan makan pisang goreng. Di situ bapak-bapak komplek tersebut terlihat akrab. Mereka damai, mereka menikmati kebersamaan, canda tawa bergurau. Mereka benar-benar terlihat damai dan bersuka cita, Bapak Ibu. Lalu remaja ini berpikir begini, mungkin ini adalah hal yang kecil, cuman buatin teh panas sama pisang goreng kan, apa sih manfaatnya? Tetapi dampak yang diberikan, dia melihat bahwa orang-orang komplek ini dapat bercanda tawa, berkomunikasi, kebersamaannya terjalin dengan bercakap-cakap sambil meminum teh panas dan pisang goreng buatannya. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkadang hal kecil yang kita lakukan itu tidak terlihat, tetapi memberikan dampak. Dampak yang kita berikan itulah yang menjadi kesempatan kita untuk memuliakan Allah. Kita memiliki kesempatan untuk memuliakan Allah selama kita masih tinggal di negara kita tercinta. Tunjukkanlah cara hidup yang baik. Tunduklah terhadap pemerintahan. Tunduklah kepada pemerintahan tertinggi sampai yang terendah. Lakukanlah dengan taat dan setia apapun yang menjadi kebijakan, apapun yang menjadi perintah, apapun yang menjadi aturan. Pajak yang harus dibayarkan, bayarkan. Waktunya untuk bekerja bersama, lakukanlah. Pikirkan bagaimana kesempatan ini kita pakai untuk sebagai kesempatan memuliakan Allah. Bagaimana kita berpikir ini adalah kehendak Allah untuk memiliki cara hidup yang baik. Kalau kita mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, menjadi orang yang dikenal, menjadi orang yang berpengaruh, tetapi kita bisa memulai dari hal kecil untuk memakai kesempatan ini memuliakan Allah, yaitu dengan cara hidup kita. Cara hidup yang terbaik dalam Filipi 4 ayat 8 demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan hari ini ditutup dengan ayat ini, Bapak Ibu, bahwa semua yang benar, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci. Meskipun kita mungkin melihat banyak ketidakadilan di mana-mana, tetapi di dalam Tuhan kita harus memikirkan semua yang adil, semua yang baik,
semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang artinya kita pun harus menjaga cara bicara kita dengan tetangga, dengan orang lain. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu untuk dilakukan sebagai kesempatan kita memuliakan Tuhan dengan taat dan setia kepada negara tercinta kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai rakyat yang baik bagi negara Indonesia, kita lakukan semuanya dengan taat dan setia oleh karena kehendak Allah. Pikirkan semua yang terbaik, yang benar, yang memuliakan Allah untuk menjadi kesempatan kita memuliakan Dia dari perbuatan dan cara hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Teruslah untuk menjadi orang yang bermanfaat dimanapun Bapak Ibu berada, berikan dampak yang terbaik oleh karena kita dipakai Tuhan untuk menggunakan kesempatan yang ada itu sebagai cara kita untuk memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan, di mana Rasul Petrus dalam kesesakan, penderitaan yang dialami jemaat di Asia Kecil, dia mengatakan untuk tetap tunduk dan taat terhadap pemerintahan, tetap jalankan apa yang menjadi kewajibannya, dan menghormati saudara-saudara yang lainnya, yang berarti kami harus melakukan hal yang benar, hal yang baik, dan memakai kesempatan itu untuk kami pakai sebagai kesempatan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk waktu selanjutnya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu saja ya Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita diberkati melalui firman Tuhan pagi ini. Dan tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat. Kita akan angkat satu pujian, Ku bersyukur, sebagai rasa terima kasih kita atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam hidup
di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah memimpin ibadah online ini. Ini merupakan suatu kehendak Allah yang harus aku kerjakan, apa yang harus kami bisa. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah memimpin ibadah raya permulaan, pertengahan sampai akhirnya semuanya ini. Kami bersyukur bahwa kuasa Allah tetap bekerja, Roh Kudus tetap berkuasa, sehingga tidak ada bedanya. Kami tetap memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, tetap mendengarkan firman Allah yang untuk menjamin kami mendapat kekuatan ilahi yang Tuhan berikan. Tuhan, Engkau juga berkati anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan, baik leader, singer, pemain musik. Semoga Tuhan Engkau berkati, terutama Engkau lindungi dalam segala apa yang ada di dunia ini. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus, sehingga kami terhindar dalam segala virus-virus penyakit yang pada saat ini Tuhan izinkan. Kami percaya bahwa perlindungan Allah tetap berlaku bagi orang-orang yang percaya pada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur bahwa Allah tetap menyertai sampai akhir hidup kami semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau juga berkati firman Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga firman Allah memberikan kekuatan bagi semua jemaat-Mu yang pada saat ini tetap di dalam rumahnya. Semuanya kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau juga berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, terutama kesehatan, kekuatan, harapan, perlindungan, pertolongan yang Tuhan sudah jamin. Dan Engkau juga berkati Tuhan, khususnya gereja kami. Oh Tuhan, Engkau lindungi semua, Engkau lindungi semua jemaat-Mu dan segenap para gembala kami, Bapak Kris Yehuda berserta Ibu. Engkau juga berkati terutama pelayanannya, pergumulannya. Semoga Tuhan tetap menyertai. Dan kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat yang sudah kami menikmati, berkat-berkat yang akan datang, dan berkat-berkat yang lain, baik pertolongan, perlindungan, kekuatan, harapan yang sudah kami nikmati merupakan suatu janji Allah yang sudah dinyatakan pada kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, selama pandemi ini Tuhan Engkau juga berkati para pemimpin, khususnya presiden, para menteri, dan para pemimpin yang ada di pusat, yang ada di daerah. Semoga Tuhan Engkau juga berkati supaya pandemi ini tetap supaya pandemi ini cepat keluar ada di bangsa negara kami. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas semuanya ini. Tuhan tak memelihara kami semuanya ini. Dan Engkau juga berkati Tuhan, khususnya kota Solo yang tersisa ini, terutama Engkau lindungi supaya kota Solo ini merupakan suatu kota yang budaya yang diberkati oleh Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami kembalikan pada Engkau. Segala kemuliaan, kebesaran, kemasyhuran, keagungan hanya nama Yesus yang kami sembah semua jemaat-Mu sampai akhir hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan ini juga berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini, dan hari-hari selanjutnya Engkau juga pimpin ibadah raya atau ibadah online. Semoga Tuhan akan tetap dikerjakan para anak-anak-Mu, sehingga tidak ada bedanya. Atas pandemi ini kami tetap memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berkat Allah tetap berjalan bagi semua jemaat-Mu yang pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Inilah Tuhan doa kami, dan kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat-berkat-Nya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat rahmat anugerah Allah Bapa,
oleh cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkati studimu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.